Selamat siang kawan-kawan. Ini hari kita ketemu lagi dengan uh, bukan orang sembarangan, enak. Salah satu ahli waris langsung dari Raja Amnatun yang terakhir itu Bapak Kusabanai. Yang kita mau omongin hari adalah ini menjadi pertanyaan buat kita semua di SOE karena sejak beberapa tahun terakhir kan SOE selalu merayakan ulang tahun. Nah, ada banyak versi yang menyatakan bahwa soal tanggal lahir itu sebenarnya bukan 1 September. Dia pun cerita sejarah awalnya ke mana sampai harus itu tanggal dan bukan tanggal yang sekarang. Kita langsung saja usik-usak. Bapak bisa langsung. Terima kasih Pak Randi. Jadi kurang lebih ini sudah sekitar 3 tahun ini kita melakukan perayaan Hari Jadi Kota Soe. Nah, kalau tidak salah itu kemarin itu Hari Jadi Kota Soe itu yang ke-100 dibuat oleh Pemda TTS. 1 abad ya Bapak? Iya, 1 abad. Nah, kalau kita menelisik melihat jalannya sejarah, ternyata Kota Soe itu bukan mulai pada tahun 1922, tetapi sejujurnya itu mulai pada tahun 1920. 1920. Tahun 1920. Kalau itu yang sesuai dengan data-data sumber-sumber referensi yang ada. Terpercaya itu Bapak? Terpercaya. Karena terpercaya di sini ini karena saya sebagai ahli waris daripada Raja Amnatun. Raja Amnatun Lakaban Naik ini menggantikan Raja Kolo Naik. Nah, pelaku sejarah berpindahnya resminya Kota Soe menjadi ibu kota negeri Swiss Medan Timur itu akibat daripada persetujuan daripada Raja Amnatun Kolo Naik dan Raja Amnuban Pak Enope menyetujui untuk berpindah dari Niki-Niki ke Soe. Nah, sebelumnya itu Raja Molo Tapela Koimatan itu sudah menyetujui untuk Kota Soe ini menjadi ibu kota negeri, ibu kota Kabupaten lah sekarang. Onden Afdeli. Berarti 3 suap Raja Amnatun Amnuban Molo sudah menyetujui untuk ibu kota di Soe sekarang. Nah, itu kalau saya tidak salah itu pada tahun 1920. 1920. Itu sesuai dengan data-data yang ada itu tahun 1920. Siap. Nah, resminya Kota Soe ini adalah kota pemerintahan. Itu perlu di Garis bawah aja. Garis bawah ini. Bahwa ini bukan kota sembarangan, ini kota pemerintahan. Kota pemerintahan. Ya? Di mana di sini berlangsungnya pemerintahan tradisional, pemerintahan pribumi yaitu kerajaan. Dan juga 3 kerajaan Molo Amnatun Amnuban dan juga dengan sebagai penguasa di daerah. Dan juga ada di sini juga ada kantor kontroler. Kontroler itu kalau tidak salah itu di sekarang rumahnya Bapak AFH Nopi. Oh iya, siap. Di depan Tugu Beatrix itu. Tugu Beatrix, ya. Itu kantornya di situ. Kantor di situ. Nah, kantor di situ. Oke. Jadi pada intinya Kota Soe ini sebagai kota pemerintahan itu resminya itu pada tahun 1920. 1920. Kalau sesuai dengan data-data yang ada itu tepatnya itu pada tanggal 24 Februari 1920. 24 Februari 1920. 20. Berarti yang sekarang bukan 100, harusnya 102. Sudah 102. Nah, memang pemerintah daerah itu mengalami kalau boleh saya katakan itu ada kebimbangan. Sumber yang diambil itu jujur saja sumber yang diambil sekarang itu tidak qualified, tidak objektif begitu. Oleh karena itu secara terbuka saya menyampaikan ini untuk bisa menjadi satu pemberitahuan untuk diperbaiki lah. Siap. Secara jujur saya sudah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah. Oh, surat Bapak Sukir? Sudah. Tertanggal 31 Juli kemarin. Oh. Saya kirim ke Pak Bupati dan juga ke Pak Ketua DPR dengan tembusan itu. Nah, meminta supaya kalau boleh pemerintah daerah itu bisa memperbaiki. Siap. Kembali penetapan yang sudah ditetapkan. Berarti mungkin sudah ada tanggapan dari Pak Bupati langsung Bapak ya? Mudah-mudahan lah pemerintah daerah bisa menanggapi ini karena jujur saja kita jangan membiarkan sesuatu yang salah untuk diteruskan. Betul. Karena sesuatu yang salah yang diteruskan itu lama-lama itu bisa menjadi kebenaran. Betul, karena sudah ada di klaim-klaim sama. Kebenaran itu Pak, ini banyak yang karena berjalannya waktu bisa salah itu bisa jadi benar. Betul. Oleh karena itu hukum wajibnya itu kita harus menyampaikan yang benar itu seperti ini.
Supaya yang benar itu yang jalan. Yang benar yang kita ini. Siap. Karena sejarahnya terus berlanjut. Siap Bapak. Apalagi Oke. ini menyangkut identitas daripada kota kita. Kota kita betul. Kota Soe. Soe. Oh, itu ngomong Soe. Oh, ini langsung tanya betul. Bapak, tadi kan sebenarnya kota Soe itu menurut data yang Bapak punya tanggal 24 Februari tahun 1920. Oke, 24 Februari 1920 sebagai kota pemerintahan. Kota pemerintahan. Nah, untuk nama Soe sendiri ke Romanya. Oke. Jadi menyangkut nama Soe ini, kalau boleh ini kita jujur aja ya. Siap. Berdasarkan data yang ada ini, yang menyebut kata Soe pertama itu adalah pemerintah Belanda, tentara Knil Belanda pada waktu tahun 1995. Dia pemerintah Belanda setelah menguasai Kapan, mereka melakukan survei wilayah tahun 1995, melakukan survei wilayah di Soe. Pada waktu itu Soe ini belum nama Soe, masih merupakan nama desa. Nama desa, Pak. Ya, kalau tidak salah itu dia itu berdasarkan dia punya tuturnya itu Soe Daen Huemneo Fafinisia. Jadi Huemneo itu sebenarnya itu Hue. Tuh, Nah, jadi aslinya sebenarnya tempat ini Huemneo itu dia menyatu masuk wilayah Hue. Oh. Begitu. Jadi pada waktu ini survei dari tentara Knil Belanda ini dia bertemu dengan si perempuan yang di RBC ini. Oh, RBC. Perbedaan Bahasa dan bahasa, logat dan seterusnya itu, lafal dan segala macam itu, tentara Belanda ini Knil ini tanya ini tempat nama apa? Si perempuan jawabnya saya senang tiba pakai bahasa daerah. Pakai bahasa daerah aus Soe gitu. Jadi Soe. Jadi yang ditangkap oleh tentara Knil ini Soe-nya. Yang Betul. lain itu dia tidak tangkap. Dia laporkan itu di tangsi Belanda di Tangsi Belanda. Oke, siap. Plong. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu langsung mengatakan bahwa tempat yang kita tuju ini namanya Soe. Jadi kata Soe ini pada awal dari orang Belanda yang menyebut. Sementara bahasa aslinya itu dia itu sebenarnya Huemneo. Huemneo itu tuh Hue begitu. Berarti kalau langsung pakai bahasa Huemneo berarti bukan Soe tapi Hue. Iya, tuh Bapak. Iya, modelnya begitu. Iya. Tapi kita bersyukur bahwa untung juga tari pika tumam sampai ngerti kalau saya tahu kasih nama apa. Jadi begini ya, dia Siap. punya ini sebenarnya oleh pemerintah daerah ini mungkin sudah pernah ke rubah jabatan bupati lama. Iya, siap. Itu kan di belakang itu ada perempuan yang Oh iya, betul. Dengan anak kecil orang. Siap, itu siap. sebenarnya menceritakan tentang kota Soe. Kota Soe, betul. Nama kota Soe itu nama kota Soe. Sementara yang dibuat oleh Pak Tiga batu tunggu. Pak Pitalo yang begini ini yang biasa kita di kotanya itu menceritakan tentang Amanatun Anuban Mono. Tiga Sopraja. Jadi bersehati berpindahlah mereka di sini. Jadi pada intinya itu resminya kota Soe ini menjadi ibu kota Kabupaten pemerintahan itu. Itu akibat dari perpindahan daripada Sonaf itu istana raja dari Nongkolo, dari Niki-Niki, dari Ajabak. Iya. Sonaf ini pindah ke Soe. Donggang di sini. Jadi kalau Sonaf Molo itu posisi sekarang itu di rumahnya Bapak Fobia di Kampung Molo. Kampung Molo. Eva Fobia, Ibu Linda Fobia. Iya, Puro. Oh, siap. Nah, kalau Sonaf Amanuban dengan kantor Swapraja Amanuban itu di penjara lama. Kampung Sabu. Nah, itu dulu tuh Kampung Sabu itu Kampung Amanuban. Berjalannya waktu berubah jadinya Kampung Sabu. Kemudian Kampung Amanatun itu posisinya itu dengan kantornya itu sekarang pos lama. Siap. Kampung Amanatun. Siap. Terus kalau Sonafnya itu di rumahnya Bapak Agus Tahun. Itu kalau tidak salah itu di belakang Noni. Nah, siap. Noni itu Sonafnya Raja Koloman di situ. Nah, itu jadi setelah mereka pindah ke sini tahun 1920 itu awal resmi berpindahnya pemerintahan. Jadi pemerintahan itu Belanda itu coba mengarahkan raja-raja waktu itu untuk bagaimana pemerintahan itu yang dulu di Sonaf, urus kerajaan itu di Sonaf, itu berpindah kepada pemerintahan modern, diarahkan untuk pemerintahan itu berpusat di kantor. Nah, makanya yang tadi saya sampaikan di Kampung Amanatun, Kampung Amanuban, dan Kampung Molo itu ada Sonaf, ada punya ini pemerintahan di situ ada Sonaf, ada kantor. Jadi kantor landscape, kantor kerajaan itu sekalian dengan Sonaf. Langsung di rumah masing-masing. Tidak. Di dapur Sonaf sendiri. Siap. Sebelahnya itu kantor. Jadi kalau yang di Kampung Sabu itu di Kampung Amanuban itu di depan keluarga Jam itu tahu. Siap. Nah, di situ itu istananya Raja. Yang rumah ini, rumah dulu itu Pak.
Tidak, itu yang penjara lama. Oh, di atas yang rata itu. Penjara lama yang di muka keluarga Jambi. Siap, betul. Nah, itu. Betul. Itu Sonaf dengan kantor Sopraja Manuban di situ. Sementara yang Molo punya itu di Kampung Molo di Pak Mobil. Siap. Kantornya itu di depan itu, kalau tidak salah itu sekarang tempatnya Bapak Absalom Sambai. Siap. Sementara Amanatun di Kampung Amanatun di Garasi Noni. Noni. Di Noni Siap. tanah kosong. Siap. Sebelah terus kantor itu di Pos 8. Begitu. Berarti waktu ini tahu semua. Tidak, ini karena masalah ini kita Sejarah, saksi sejarah. Betul. Kan pelaku sejarah pada waktu itu ya ini yang tadi saya katakan itu. Pemerintah Belanda itu waktu itu mewakili pemerintah Belanda itu SDPL. SDPL sebagai asisten bestur. Siap. Kalau tidak salah namanya beliau itu di Kampung Sagu, tahu kan? Tahu. Di Kampung Sagu yang di hutan punya sebelah yang rumah lama itu. Siap. Di Bapak Demus Otto punya tempat. Siap. Nah, di situ. Itu kalau tidak salah rumahnya Bapak SDPL. SDPL ini sebagai asisten bestur. Asisten bestur. Asisten pemerintahan Belanda. Oh, dia pemerintah Di Supin Timur. Oh, dia yang jadi Dia asisten pemerintahan. Asisten itu kan pembantu. Pembantu ya. Pemerintahan. Nah, sementara pada waktu itu raja-rajanya itu tadi saya sebutin tiga orang. Kolo Naik, Pak Enope, dan Tabela. Nah, jadi kalau berbicara tentang sumber, ya itu harus sumber-sumber yang memberikan cerita-cerita kepada publik itu untuk sebenarnya kita harus mengujinya. Yeah. Siapa yang memberi cerita? Satu kata kunci yang perlu dicatat itu yang memberi cerita itu harus turun langsung. Betul. Orang dalam. Betul. Tidak bisa orang luar. Nah, kita mau tanya tentang kerajaan, kita pergi tanya di pasar impres. Tidak bisa. Tidak. Harus langsung diturunkan langsung. Turun langsung. Siap. Karena ini acuannya itu sebagaimana perkanonan Alkitab suci, baik Al-Quran maupun Alkitab itu selalu yang memberikan cerita itu orang-orang yang mengalami langsung. Orang-orang mengalami langsung. Siap. Pelaku utama itu yang harus dia memberikan cerita secara turun temurun kepada generasi. Betul. Nah, itu kebenaran utama yang harus menjadi acuan. Kita tidak bisa menggunakan sumber-sumber yang lain begitu. Karena dia sekolah pintar dan segala macam itu kemudian melakukan tafsir spekulasi itu biasanya konyol. Gitu. Betul. Nah, itu yang menjadi sebuah acuan yang harus menjadi dasar untuk kita menetapkan sesuatu. Kita mendengar langsung dari ahli waris. Mendengar langsung dari orang dalam. Betul. Karena itu loh yang tahu langsung. Orang yang tahu langsung. Betul. Nah, kalau orang luar itu dia cuma spekulasi. Ya. Oh, ini kira-kira Saya bisa kira-kira di sini. Tidak boleh kira-kira. Sejarah saya bisa kira-kira. Sejarah tidak boleh kira-kira. Betul. Nah, ini mungkin yang tadi saya sampaikan itu bagaimana nama, kemudian resminya. Jadi resminya ini kota Solo ini menjadi kota pemerintahan itu 1920. Sementara penentuan tanggal itu akibat persetujuan daripada Raja Pak Enope dan Raja Koloban. Oh. Jadi Raja Koloban dan ini Raja Pak Enope ini menyetujui. Oke, kita pindah Soe. Kan awalnya kerajaan ini berdiri sendiri sudah mendukung. Iya. Tinggal tunggu persetujuan dari dua raja. Nah, satu hal yang menjadi catatan penting juga di sini yang sebagai bukti bahwa akibat Raja Molo Tabela Kalimantan itu memberikan tempat kepada Raja Amanatun. Karena Raja Amanatun kan tidak punya wilayah di sini. Soe, ini kan wilayah Molo. Nah, ini wilayah Molo. Dan jadi Soe ini posisinya itu terletak di antara perbatasan antara Molo dan Amanuban. Kalau tidak salah itu bangunan itu semuanya itu dibangun di atas wilayah Amanuban. Begitu. Nah, Raja Molo memberikan Kampung Amanatun, Oekefan, Oetimu, Oeklana. Itu untuk Amanatun. Untuk Amanatun. Gitu Raja Amanatun ke sini dengan semua masyarakatnya yang menyertainya untuk tinggal di sini, mereka dikasih tempat itu. Nah, sebagai wujud daripada itu tuh Raja Amanatun mendukung. Oke lah, kita pindah ke Soe. Dapat tempat di sana. Karena kita dikasih tempat. Siap, betul. Dia mencerita begitu juga tahu. Dia ceritanya begitu. Jadi pada intinya tuh Kampung Sapu itu awalnya itu Kampung Amanuban. Kampung Molo tuh Kampung Molo. Sekarang ini sebagiannya itu menjadi Kampung Rote. Betul. Tapi istilahnya kalau berbicara kota Soe itu Kampung Amanatun, Kampung Amanuban, Kampung Molo. Betul. Karena dari tiga orang ini. Betul. Tinggal yang gambar yang begini. Siap. Tiga suapra. Jadi itu menjadi dasar yang fundamental dalam resminya kota Soe menjadi dipilih menjadi sistem pemerintahan berpindah ke ibu kota. Karena pada posisi pada waktu itu ada khususnya di Pulau Timur itu ada pembagiannya itu dua afdeling.
Dua afdeling. Afdeling selatan itu di Kupang dan afdeling utara itu berpusat di Camplong. Nah, afdeling utara ini membawahi beberapa ondel afdeling. Ondel afdeling ini Timur Barat itu kerajaan Fatuleu dan kerajaan Amfoang. Itu pusatnya di Camplong. Ini afdeling utara. Ondel afdeling Miden Timur itu kerajaan Molo, pusatnya di Kapang. Ondel afdeling Suit Miden Timur itu kerajaan Amanatu, kerajaan Amanubal, pusatnya di Kiniki. Ondel afdeling North Miden Timur itu di Boki Insana, di Noitoko. Pusatnya bukan. Itu Kefa pun itu. Noitoko. Pusatnya Noitoko. Jadi Noitoko dulu baru Kefa. Sementara ondel afdeling Belu itu terdiri dari Tasifeto, Tasimone, Belu Utara, Belu Selatan. Itu pusatnya di Atambua. Jadi ondel afdeling utara ini membawa itu. Jadi posisinya pada saat itu posisinya kita itu di TTS ini kalau tidak salah itu ada dua ondel afdeling. Ondel afdeling Suit Miden Timur pusat di Kiniki. Ondel afdeling Miden Timur itu pusat di Kapang. Jadi pada tahun 1920 itu bergabungnya Miden Timur dengan Suit Miden Timur. Ondel afdeling Miden Timur dan betul. Bergabungnya di sini. Betul. Karena ini Miden Timur Kapang, Suit Miden Timur, Amnuban dan Amanatu. Jadi Suit Miden Timur gabung dengan Miden Timur, jadilah sistem pemerintahan di Kota Solo. Siap. Tangkap. Jadi itu resminya itu pada tanggal tahun 1920. Nah, ini 1920. Maksudnya tanggalnya 24 Februari. 24 Februari itu sesuai dengan perjanjian kontrak antara persetujuan Raja Amanatu dan Raja Amanubal. Ya, begitu. Nah, waktu itu Raja Amanatu dan Raja Amanubal setuju kita pindah Soe. Bismillah tempat ini. Tanggal 24 Februari 1920. Nah, kalau sebagaimana tadi disampaikan itu tanggal 1 September itu acuannya sudah jelas. Ini jujur saja kita sampaikan ini karena karena berdasarkan ini saya menyampaikan satu masukan kepada daerah kalau boleh bisa diperbaiki. Begitu. Kita kembalikan kepada yang benar. Yang benarnya seperti itu dan pelaku sejarahnya itu jelas. Siap. Bisa dipertanggungjawabkan jadi apa? Dipertanggungjawabkan. Siap. Jadi ini bukan sekedar ini kota karena orang singgah-singgah di sini. Betul. Iya. Ada sejarah. Kota pemerintahan. Ada sejarah di situ juga. Ada sejarah. Begitu. Jadi mungkin sedikit gambaran ini yang saya sampaikan kepada Pak Randi. Siap, Pak. Ini sebagai pembelajaran menelisik hari ulang tahun Kota Solo. Hari ulang tahun Kota Solo. Jadi kemarin tanggal 31 Juli itu saya sudah bersurat ke pemerintah daerah. Ya, saya berharap pemerintah daerah dalam hal ini DPR dengan eksekutif bupati bisa memperhatikan hal ini. Sehingga kita bisa meneruskan kembali. Betul. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semua mungkin bisa terjadi. Kalau memang beberapa tempat itu banyak terjadi perubahan itu kan seperti Jakarta, Surabaya, begitu. Terakhir berubah tempat, berubah nama, berubah tanggal. Saya lihat ini jujur aja secara moral ini saya tidak mau menyampaikan juga rasa tidak enak. Berat. Beban mental bagi saya. Betul. Karena saya jujur aja mungkin ahli waris ini ada yang mengatakan kenapa harus berusukan. Ya, pada waktu itu kan tidak melibatkan kita. Betul. Kita tidak memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Dan apalagi ini menyangkut identitas daripada daerah kita. Betul. Kabupaten ini. Jadi sebenarnya kalau kita yang tadi saya sampaikan itu, kalau sebenarnya kita lihat ini tubuh yang dibuat oleh Pak Tapata dengan Pak Pitalo dulu itu sebenarnya sudah jelas yang begini dengan yang perempuan. Iya. Sebenarnya itu sudah jelas. Sudah mencerminkan karena waktu itu beliau ini masih pada zaman pemerintahannya masih ada raja-raja ini masih ada, jadi masih melakukan dialog, jadi pada menerima masukan. Tahu ceritanya bisa sehingga beliau ini membuat tubuh ini jelas seperti itu. Nah, ini mungkin satu hal yang perlu kita ke depan kita perbaiki. Siap. Dan jujur saja kalau kita mau mengambil sumber-sumber itu kita harus cek baik-baik yang tadi saya sampaikan. Siapa nih yang memberi? Siapa yang kasih cerita referensinya dari mana? Siapa dia? Begitu. Siap. Terus referensi itu didapat dari mana? Dan satu hal yang perlu dicatat itu bahwa tegaknya sejarah itu berdasarkan sumber yang diuji, bukan sekedar sumber. Kalau hanya sekedar ambil sumber bisa. Semua orang bisa. Kita harus uji sumber ini. Sumber ini benar atau tidak? Ada kriteria yang menguji sumber. Baik itu sumber desain,
maupun sumber tertulis. Siap. Terus bukti-buktinya mana? Jangan sampai kita main spekulasi. Spekulasi satu Tidak lisan boleh, apa? tidak boleh. Itu kata bikin rusak tambah itu. Kita tidak rusak tambah. Tapi puji Tuhan, betul bersyukur karena beberapa tahun terakhir semenjak kepemimpinan beliau, apa? Bukan memindahkan yang pemimpin yang lama, tapi ada ulang tahun untuk soal. Sebelumnya kan sudah pernah ada. Memang beberapa waktu yang lalu itu ada pendahulu para bupati-bupati yang lalu itu belum sampai pada tingkat menetapkan tanggal. Ya, itu masuk. Saya pernah mengikuti satu seminar yang dibuat oleh Pemda tentang Kabupaten Timur Tengah Selatan pada waktu itu. Itu dari pihak pemerintah daerah minta supaya kalau boleh Undana yang membuat tulisan ini bisa mengkaji sampai pada hari lahirnya kota Soe itu seperti apa. Tapi waktu itu kayaknya belum sampai di sini. Baru di zaman Pak IP ini baru. Iya, karena kan baru 3 tahun terakhir di baru 3 tahun terakhir. Siap. Hanya bukan salah tapi kurang valid lah. Makanya tanggalnya ditentukan beda. Iya, mungkin itulah kita menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab untuk memperbaiki itu siap. Kita sama-sama memperbaiki. Siap, beta acungkan jempol untuk Bapak yang berani bersedia untuk itu. Jadi berani begini, buka mulut untuk itu. Saya pernah diskusi dengan beberapa dosen di Kupang. Beliau menyarankan kalau boleh disampaikan aja. Dan itu buat Bapak sudah bisa tidur. Disampaikan kepada pemerintah daerah. Mungkin nanti sebentar Pak Randi bisa dapat punya kopian. Siap. Artikel. Dia punya cerita tulisan singkat. Begitu juga dengan telaan yang saya sampaikan kepada pemerintah daerah sebagai referensi untuk Pak Randi. Siap. Jadi mungkin selain wawancara dengan saya, mungkin bisa juga dengan bapak-bapak yang lain. Siap. Pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, juga dengan DPR. Siap. Sehingga banyak masukan-masukan yang bisa kita ramu bersama untuk memperbaiki sesuatu yang betul. Harus dari referensi banyak orang supaya muncul satu yang pasti. Iya, gitu. Karena kalau kita mau dengar dari makanya tadi saya sampaikan di Pak Randi itu perlu diingat itu bahwa sumber itu harus diuji. Betul. Kata kuncinya itu sumber itu harus diuji. Kita tes dulu, betul. Tidak bisa karena ini tulisannya Belanda, kemudian kita ikut. Sendiri. Kita harus cek kebenaran itu seperti apa. Salah satu contoh yang tadi saya sampaikan itu kita lihat latar belakang pemerintahan di Timur Tengah Selatan pada waktu Belanda itu seperti apa. Betul. Ternyata pemerintahan di Kabupaten Timur Tengah Selatan pada zaman dulu yang disebut Suite Midden Timur itu terdiri dari 2 onderafdeling. Afdeling Suite Midden Timur pusatnya Tiniki, Midden Timur pusatnya Kapan. Nah, ini kita tidak bahas dari ini. Nah, ingat bukan tadi saya katakan di awal itu bahwa kota Soe ini kota pemerintahan, bukan sekedar kota singgah atau kota biasa atau kota perekonomian atau kota apa. Ini kota pemerintahan yang dipilih oleh Belanda, disetujui oleh pemerintahan lokal raja-raja pada waktu itu menyetujui. 2 order middle order apa? Suite Midden Timur. Suite Midden Timur. Jadi onderafdeling. Jadi onderafdeling. Tata pemerintahan Belanda pada saat itu ada indeling. Indeling itu dari gubernur jenderal turun kepada indeling. Indeling itu kemudian di bahasa Indonesia kan disebut residen. Jadi indeling itu indeling timur. Jadi indeling timur ini pusatnya Kupang. Itu mempunyai tadi saya sampaikan itu beberapa onderafdeling. Jadi onderafdeling itu kerajaan. Kalau di afdeling itu di Bali itu biasanya raja. Kalau di sana kan cuma 8 kerajaan. Kalau kita di sini ini karena banyak kerajaan, kemudian dari afdeling ini dibagi lagi menjadi onderafdeling. Khusus PTS ada 2. Ada 2, Midden Timur dan Suite Midden Timur. Onderafdeling. Jadi waktu itu perpindahan dari Suite Midden Timur Niki ke Soe dan juga Midden Timur dari Kapan ke Soe. Itulah tanggal 24 Februari tahun 1920. Beta bersyukur karena hari bisa tahu sejarah tentang itu. Ketemu langsung dengan ahli waris ini. Beberapa naskah tulisan ini Pak Randi sebenarnya sudah lama saya muat di internet. Waktu itu ada di grup Malak Scientific Forum. Bapak sudah pernah muat ya? Sudah lama tulisan ini. Tapi karena tulisan ini dibuat di media sosial terbuka, saya tidak rinci sampai detailnya. Bapak, karena saya hanya omong tahunnya saya tulis tahun 1920. Saya tidak mendetail. Karena takut terjadi manipulasi begitu.
ternyata di ujung-ujungnya itu ternyata pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan menetapkan. Memang acuannya itu salah satunya di buku saya itu Raja-Raja Mengatur itu saya sudah menulis di 1920 tuh hari resminya sistem pemerintahan. Nah, tapi saya tidak tulis tanggal. Oh. Begitu. Jadi mungkin pada waktu itu karena memang tidak tulis tanggal, ya tadi dengan pertimbangannya tadi itu saya bilang biarkan aja kita bahas. Gitu. Nanti kalau siapa yang mau sambung biar. Nah, nanti ternyata makin ke sini ternyata ketahuan. Bapak makin rinci lah. Dan memang karena ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sudah resmi, jadi kita harus rinci. Supaya jelas. Siap. Sehingga kalau pemerintah daerah itu mempertimbangkan juga bisa ada data yang jelas. Siap. Oke, Bapak. Satu pertanyaan, Bapak. Tadi kan Bapak Susangga, Bapak cerita tentang sejarah awal mula sampai terjadinya tanggal 24 Februari 1920. Bapak mengharapkan ke depannya apa? Ya, harapan ke depan ini ya pemerintah daerah dalam hal ini DPR dan eksekutif bupati ya memperbaiki begitu. Sehingga kita meluruskan sesuatu yang bukan sesuatu yang keliru lah begitu. Sesuatu yang salah ini kita berusaha sama-sama diluruskan. Ya sebenarnya Pak Randi mungkin saya bisa tegaskan di sini. Saya pikir tidak perlu lagi kita membuat seminar begitu. Karena jujur saya menganalisa secara pribadi ini. Sumber data yang mau kita dapat juga siapa? Kita mau ambil data dari mana? Ini peristiwa yang sudah terjadi 100 tahun yang lalu. Dan posisi orang-orang tua kita pada saat ini juga itu usianya mereka siap berapa? Dan yang lebih daripada itu mereka ini siapa? Mereka ini bukan pelaku utama sebenarnya. Betul. Bukan turunan langsung. Itu masalahnya di situ. Sehingga kalau mereka melakukan cerita yang mereka sampaikan pun juga kita masih meragukan kebenaran. Itu pakai versi yang mana? Fakta melakukan muncul versi yang begitu. Betul. Makanya contoh seperti tadi yang saya sampaikan itu ada kota Soe. Banyak versi yang muncul nama kota Soe. Ada yang menyatakan ini mencedak bukti salah. Betul. Ada yang banyak versi. Segala macam orang membuat versinya masing-masing. Nah ini karena apa? Karena mereka melakukan semacam tafsiran. Nah sebenarnya sumber data itu tidak boleh tafsir. Kita melakukan spekulasi, kira-kira dia begini, kira-kira begini. Saya bisa tafsir. Kita harus tahu persis, pasti. Makanya saya sampaikan itu sumber-sumber yang kita mau ambil itu harus sumber yang asli. Sumber yang asli dalam hal ini adalah sumber yang sudah diuji kebenaran. Contoh, kita mau mengambil narasumber lisan. Kita cek siapa orang ini. Latar belakangnya seperti apa? Belakang orang ini seperti apa? Betul. Siapa dia? Begitu juga dan itu akan terbukti di dalam pernyataan-pernyataannya. Dia asli atau palsu itu biasanya terbukti dalam pernyataan. Yeah. Kalau palsu biasanya memberikan pernyataan yang palsu. Betul. Tidak disertai dengan bukti yang jelas. Itu sudah kronologinya sampai itu hubungannya di situ. Yeah. Karena berbicara kebenaran itu ada 3 hal. Kebenaran itu harus memiliki nilai kesesuaian. Kebenaran itu harus memiliki nilai hubungan. Kebenaran itu harus memiliki nilai manfaat. Kalau tidak ada manfaat, ngaco, bikin kacau kan repot. Tambah rusak Masalah. Betul. Mengapa sampai ngaco? Karena dia tidak tahu. Bukan orang yang asli. Iya. Karena dia tidak tahu tuh dia menghubungkan itu mengkait spekulasi. Iya. Bukan berdasarkan data yang Dia pakai kira-kira. Dia main kira-kira. Nah kalau sudah kira-kira konyol. Begitu. Makanya ini saya senang juga bisa bertemu dengan Pak Randi. Siap, Pak. Itu senang. Ya, Dia kita bisa sama-sama diskusi dan mungkin nanti Pak Randi mempublikasikan ini sebagai pembelajaran untuk masyarakat. Betul. Memang beberapa waktu lalu itu saya sudah beberapa diskusi kita coba bangun di Facebook, di internet, tapi ya itu hanya sebatas. Kita berbicara dengan teman-teman yang bukan memiliki kewenangan dan tanggung jawab. Betul. Nah, lepas saja dari ini ya. Makanya secara resmi itu saya sampaikan kepada pemerintah daerah kemarin itu syukur alhamdulillah pasti ada tanggapan dari pemerintah daerah. Siap. Ke depan untuk kita bisa lebih memperbaiki. Begitu Pak. Siap. Bapak, ini satu pertanyaan terakhir. Tidak apa-apa banyak. Ini terakhir Bapak. Iya, silakan. Satu kalimat dari Bapak mengenai kami sebagai anak muda yang sekarang terlalu milenial. Jadi apa-apa semua pakai serba gampang.
dibandingkan dengan Bapak dong, mungkin dulu yang serba keterbatasan, tapi Bapak masih ada di sini, itu sejarah. Jadi begini, Pak, kita perlu mendasarkan semua itu pada, ini saya contohkan ya, sekarang ini marak orang mengatakan bahwa kita tidak boleh menyampaikan berita hoax, berita-berita yang tidak benar, begitu. Nah, kita bisa menyampaikan berita yang benar kalau kita tahu yang benar. Betul. Kalau kita tidak tahu yang benar, dengan sendirinya kita menyampaikan berita-berita hoax yang tidak benar. Dan akibat daripada kita menyampaikan berita-berita yang tidak benar ini membuat orang lain terganggu. Dan itu secara aturan itu kita bisa dikenai masalah. Oleh karena itu pentingnya itu kita mempelajari sejarah. Nah, sejarah di sini itu satu yang tadi saya sampaikan di awal itu. Sejarah itu hanya bisa berdiri tegak berdasarkan sumber-sumber yang objektif. Sumber-sumber baik itu sumber primer, sumber sekunder, dan paling utama itu sumber primer. Nah, sumber primer di sini itu ada yang bersifat lisan, ada yang bersifat tertulis, ada yang bersifat bukti-bukti artefak. Tiga ini harus kita uji baik-baik, Pak. Betul. Nah, berdasarkan ini baru kita Menentukan. boleh membuat pernyataan, boleh membuat berita-berita begitu. Supaya Sehingga berita-berita kita ini berkualitas, bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Tidak mengganggu orang lain, tidak terkesan kita menyampaikan berita-berita bohong. Begitu juga dengan kita menetapkan sesuatu. Kita menetapkan sesuatu harus berdasarkan tadi saya sampaikan sumber yang jelas. Nah, jujur aja Pak Randi, mungkin saya juga akan menyampaikan ya semacam protes lah. Ada beberapa buku yang terberdam di Kabupaten Timur Tengah Selatan bercerita tentang kondisi daerah kita. Yang jujur saja sekali boleh saya menyatakan tidak berdasarkan sumber yang jelas. Salah kaprah. Salah. Jadi mungkin nanti ke depan saya beberapa waktu saya akan laporkan itu kepada pihak aparatur penegak hukum, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, untuk kalau boleh buku-buku ini ditarik dari peredaran. Karena secara tidak langsung buku-buku ini sudah memberi racun kepada masyarakat. Yang tadi Pak Randi menyatakan itu bahwa generasi muda ini tahu yang salah. Tahu yang salah konyol, Pak. Nah, kalau tahu yang salah ini konyol itu fatal. Lama-lama itu jadi satu kebenaran. Nah, kita mau berdiri sebagai satu bangsa yang kuat bagaimana? Kalau kita punya sejarah saja kacau begitu. Kita tidak boleh membohongi sejarah. Beta tertarik di situ, Pak. Itu kata kunci di situ. Baik secara ini langsung maupun tidak langsung kita harus jujur. Kalau kita memang dasar masih ragu-ragu, kita jangan paksa. Jangan paksa. Siap. Apalagi kita menyebarkan kepada publik. Menyebarkan melalui mass media, melalui buku, melalui tulisan-tulisan. Siap. Jujur saja Pak, kalau itu dibiarkan itu sangat fatal. Generasi berikutnya. Makanya tadi saya sampaikan kepada Pak Randi ini, makanya ke depan itu ada beberapa buku yang mungkin secara berat hati juga saya harus menyampaikan ini. Karena kalau kita tinggalkan repot Pak. Kita sampaikan untuk ditarik kembali, ditinjau kembali, dan mungkin pada edisi berikut itu bisa diperbaiki. Betul. Sehingga dan yang sudah diberi dulu. Ditarik dulu. Jangan perbaiki dulu baru edar kembali. Sehingga bagus gitu. Sehingga kita memberikan edukasi yang bagus. Edukasi pendidikan kepada generasi baru dan generasi yang akan datang ini sesuatu yang benar. Sesuatu yang salah Pak, konyol Pak. Betul. Beta jatuh hati dengan Bapak kali satu yang bilang kalau kasih yang salah berarti kita akan dapat yang salah terus. Nah, hal kecil ini dalam tanda kutip ya Bapak. Kita kan sudah tahu beta tadi Bapak beranggapan sesuai data Bapak punya bahwa tanggal lahir So itu 24 Februari 1920. 20 ya. 20. Yang sekarang terjadi adalah 1 September 1922. Ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan buat kita semua. Kita tunggu respon dari pemerintah untuk supaya bisa meluruskan yang betul sebenarnya mana. Sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Boleh. Jadi mungkin satu hal yang perlu digarisbawahi Pak Randi, bahwa acuan yang dipakai oleh pemerintah daerah untuk menetapkan tanggal 1 September 1922 itu harus diundang. Betul. Diundang. Orang siapa yang ada beberapa buku yang sudah terbit, termasuk bukunya Pak Taneo, bukunya Pak Pendeta Nuban Timo.
semuanya itu mengacu kepada bukunya Pak Dr. Anus Alfred Kasih. Nah, pada intinya itu kita sama-sama kalaupun mau diluruskan itu dihimpun beliau-beliau ini beda buku untuk minimal kita buatkan semacam Seminar. kita datangkan ahli untuk kemudian ahli ini bisa membantu kita untuk meluruskan. Siap. Oh, kira-kira validan daripada ini nih yang mana ya kita perlu tingkat keabsahan yang paling betul itu yang mana. Ya, dan itu menjadi dasar untuk pemerintah daerah Tetapkan tanggal. perbaiki. Siap. Oke, Bapak, beta sangat bersyukur ini hari bisa ketemu dengan Bapak dan bisa tahu sedikit cerita tentang kita punya soal. Dan jujur baru tahu itu semua tadi cerita. Memang biasa saya dengar tapi sedikit, dan satu waktu beta akan kembali dengan Bapak untuk kita bercerita. Dulu cerita lebih panjang karena kita dibatasi waktu Bapak aja. So bisa lanjut Bisa dilanjutkan. Siap. Oke. Kapan saja saya ini. Siap. Jadi saya mungkin tadi saya bilang di Pak Randi, mungkin selain saya nanti Pak Randi bisa luangkan waktu untuk dengan pemerintah daerah dalam hal ini kabak pemerintahan. Ini Pak Ayon, senator Pak Ayon, Pak Jol, bisa mungkin dengan DPR juga bisa. Ini juga dengan Pak yang tadi beliau Pak Alfred, juga Pak Alfred Kasih, Pak Dr. Eben Timo, juga Pak Daniel. Dan beta akan sangat bersyukur bila ketemu dengan orang-orang yang tadi disebutkan, supaya bukan beta yang meluruskan, tapi kita sama-sama mendapat hal-hal baru dan menentukan sesuatu yang tepat berdasarkan bukti dan fakta. Itu saja untuk ini hari, dan jangan lupa like, comment, share, subscribe ini video. Terus memang ini video akan bermanfaat, jadi jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Itu saja untuk ini hari dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih.